Halo semuanya, di sini saya akan bahas sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Aida Darmayani, saya nomor absen 30 dari kelas 11 MIPA 2, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Tabanan. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang hakikat demokrasi. Yang pertama ada makna demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kweiten yang berarti pemerintahan atau memerintah. Nah, menurut Abraham Lincoln, democracy is the government from the people, by the people, and for the people. Yang dimana artinya rakyat merupakan salah satu pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu sistem pemerintahan yang dimana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama untuk mengatur kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sama sistem pemerintahannya yang mengikut sertakan seluruh rakyat melalui wakil-wakil yang telah dipilih. Ada ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi tersendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada keputusan pemerintah untuk rakyat, yang kedua ada menjalankan konstitusi, yang ketiga adanya perwakilan rakyat, yang keempat adanya sistem kepartaian, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sendiri dibedakan berdasarkan negara berdasarkan konstitusi atau konstitusi itu merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Yang kedua, ada peradilan tidak memihak dan bebas, yang dimana sistem demokrasi kita sendiri mengandung sistem peradilan bebas. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara berhak membentuk suatu organisasi atau berserikat dan memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi haknya tersebut harus dilakukan dengan bijak. Adanya pergantian pemerintah. Pergantian pemerintahan ini dilakukan secara berkala, misalnya seperti 5 tahun sekali. Dan adanya kedudukan yang sama di mata hukum, yang artinya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, dalam pelaku pelanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa pelanggaran yang telah dia buat. Nah, adanya prinsip-prinsip demokrasi tersebut juga menjamin hak asasi manusia atau adanya HAM, dan adanya kebebasan pers. Pers sendiri merupakan kebebasan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga, ada macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang pertama dibedakan berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, ada demokrasi langsung yang dikemukakan secara langsung, demokrasi perwakilan yang dikemukakan melalui wakil-wakilnya, dan demokrasi sistem perwakilan referendum. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian rakyat. Ada dibagi menjadi 3, ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, kita akan membahas yang B, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Pertama, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu sendiri berdasarkan Pancasila, yaitu demokrasi yang didasari, dilandasi, dijiwai, dan disemangati oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nah, ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia. Kalian bisa lihat di PPT ini. Ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ada 4 pelaksanaan. Yang pertama ada demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Yang ketiga, adanya demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Dan yang terakhir, era reformasi yang terjadi pada tahun 1999 sampai dengan sekarang. Sekian presentasi dari saya. Selamat belajar.